tiba-tiba ada kata-kata I miss you, Takut banget. kangen atau tidak. enggak, aku sayang kamu, Gong. Itu tanya siapa? Enggak, teman. Ih, penasaran, bete tuh. Pasti. Kenapa pasti. harus senyum-senyum? Iya. Ternyata jadi produser ini selingkuh sama hostnya. Oh my god. Dan kalau gue nggak tahu ya ini pokoknya sampai nikah siri atau gimana lah gitu. Dan itu dilakukan proses perselingkuhan itu si cowoknya itu nginep di rumahnya si hostnya. Ibunya melihat kejadian itu yang menurut gue kayak itu kok bisa ya kayak gitu ya. Oh my goodness. Halo semuanya, balik lagi di POV Podcast Onvi barengan sama Acuh, Maria Andromeda dan gue Togi Senaga. Yes. Nah, kira-kira nih apa yang kita mau bahas kali ini nih, Mari nih? Karena kan situasi ini di ruangan dingin banget ya. Masa dingin? Oh iya, dingin banget. iya. Aku pengen menghangatkan badanku dengan isu-isu panas yang sering terjadi di sekitar kita. Apa sih sekitarnya? Kantor atau rumah atau apa nih? Sekitar mana nih? Kantor. Oh, kantor. Kira-kira Oke. ketebak gak nih kalau isu panas apa? Nggak tahu ya. Apakah mungkin perselingkuhan atau nggak mungkin apa lagi ya? Ya kalau di kantor sih kosnya panas sih kebanyakan kayak gitu Iya ya. kan, perselingkuhan yang terjadi di kantor atau tempat kerja. Itu banyak banget kan kejadian seperti itu kan. Ada aja. Iya kan? Banyak sih ya tergantung ini ya. Iya sih, banyak tuh kan iya. relatif ya, subjektif Relatif ya. juga ya. Tapi ada aja gitu. Oke, sebelum kan? kita masuk ke topik perselingkuhan. Apa sih menjadi boundaries ketika orang ini selingkuh? Bener Dikatakan nggak sih? selingkuh gitu iya. ya. Karena pasti orang beda-beda nggak sih, Mari? Beda sih, bener itu subjektif tadi kan aku Iya, bilang. iya. Kayak mungkin standarnya perselingkuhan buat gue sama Iya. standar perselingkuhan buat lo itu beda. Iya. Ya kan, apalagi kalau bahas gender. Biasanya standar perselingkuhan cewek itu lebih shallow, kayak misalnya Contoh. misalnya pasangan gue chattingan sama cewek lain gitu. Oke. Di luar ngebahas tentang pekerjaan. Menurut gue itu selingkuh tapi yang kayak micro cheating. Micro cheat. Micro-cheating, ngerti nggak sih? Kayak ada micro sama ada mikro micro ya? dan makro, Oh, benar, makro. Sana. So itu udah termasuk cheating Menurut ya? gue sih termasuk. Ketika Apalagi laki-laki chatting sama cewek di luar pekerjaan dan dia nggak cerita gitu sama gue yang nemuin sendiri di HP-nya dia. oh. Nah, itu berarti- menurut cewek. Iya. Kalau menurut cewek pasti itu dia nggak dianggap tidak selingkuh. Enggak, ya Iya karena kan? relatif normal ketika memang mungkin baik vice versa. Kalau seandainya lu juga chatting sama teman rekan kerja cowok, nggak perlu dikasih tahu pun juga nggak mungkin nggak selingkuh. Cuman cek chatting sama siapa kan nih kamu nih? Oh sama teman kantor. Oh ya udah that's it. Oke. Selama kalau nih cowok, selama mungkin kata-katanya tidak ada menyimpang lah bahasanya. Tiba-tiba tidak menimbulkan kegaduhan lah. Tiba-tiba gue menemuin nih tiba-tiba ada kata-kata I miss you, Takut banget. kangen atau tidak. enggak, aku sayang kamu, Gong. udah itu udah pasti itu Fix ya. fix tuh, itu udah pasti itu selingkuh tuh. Mau itu belum ada karena itu apa? Tersangkut dengan emosional. Iya sih. Kalau Bener udah nggak sih? emosional pasti ya udah masuk ke cheating nggak sih jatuhnya ya? Iya. Tapi itu dia baik lagi kan, setiap orang kan beda-beda ya. Yes. Ada orang ketika diajak ngopi bareng sama lawan jenis itu belum selingkuh karena dibilang oh itu mau rekan kerja. Oke. Ada orang pun bilang ke batasnya itu jangan sampai ada physical touch. Nah, Oke, jadi ketika kalau ada belum ada physical physical touch, belum selingkuh berarti belum ya. selingkuh, tapi kalau sebenarnya Oke. cuman kata-kataan kayak kangen gini-gini itulah bumbu lah. Like what you said, mungkin nggak setuju sih. Micro cheating udah mulai menjurus ke cheating tuh. Si bumbu itu tadi Iya, ya. iya. Oke, kalau lo batas perselingkuhannya apa? For me ya, Iya. gue tuh orangnya cemburuan. Orangnya itu gue Oke. cemburuan. Jadi memang gue rasa memiliki seorang itu memang ini banget ya, besar banget. Jadinya kalau sudah masalah selingkuh, baik lagi. Kalau memang tidak ada kata-kata itu deh kangen, sayang atau enggak tiba-tiba nih. Ini yang gue bete kadang-kadang ketika lagi duduk berdua, si pasangannya tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Oh Terus iya, tanya. oke, itu sering sih tapi. Iya, terus itu tanya, siapa? Enggak, teman. Ih, penasaran, bete tuh. Pasti. Kenapa pasti. harus senyum-senyum? Iya. Berarti kan ada ditutupin kalau saya Iya, mau cerita. Kalau memang ada ditutupin, dia bilang, oh enggak, nih aku chatting sama teman aku, nih dia gini, ini mau lihat nggak chattingannya? Itu baik lagi. Oke. Untuk batasnya baik lagi sih ke
chattingan yang menjurus lah, mikro kayak gitu. Itu tuh udah harus was-was lah for me. Oke. Ketika kayak gitu memang ada chattingan. Hati-hati nih ya. Yes, atau enggak kadang-kadang itu dia. Mungkin kalau kita rekan kantor, foto bareng. Let's say, kalau memang fotonya kayak dia cuman santai gini, tapi costnya ada physical kayak ya ada touch kayak gitu, itu kayak you have to Ada sensing be something careful lah intinya. off ya, oke. Gitu. Ngomongin tentang tadi tempat kerja, kantor. Tapi banyak nggak sih di kantor tuh? Maksudnya ada lah ya perselingkuhan di tempat kerja. Mau yang itu underground yang bener-bener obvious gitu. Iya. Ada banget kan? Ada. I agree. Iya kan? Ada aja di kantor ini juga ada mungkin. Mungkin, Gitu. mungkin kita nggak tahu kita ya nggak kan? tahu. Heeh. Mungkin tadi barusan ada yang cerita juga mungkin Iya, gitu loh gitu. ya. Ada banget, tapi gue penasaran sih, Iya. karena gue sebenarnya personally gue belum pernah yang namanya ngerasain selingkuh di tempat kerja. Karena menurut gue buat apa gitu loh? Kayak menurut gue buat apa? Gue kalau ke tempat kerja cuma datang kerja habis itu pulang gitu kan. Tapi kan bisa budget lebih murah, ya nggak? Bisa sih, jadi nggak harus Jadinya ngeluarin duit nggak- ongkos iya, ya kan. Bisa banyak banget manfaat dan benefitnya tadi ya. Nggak sempat kepikiran kalau Nggak seandainya sempet lagi kepikiran gitu. dekat sama rekan kerja atau kayak Mungkin gimana. kalau misalnya gue deket sama rekan kerja, gue mungkin levelnya harus yang CEO ke atas. Wuish, Jadi gila. makin berasa dong ongkirnya nggak usah bayar dan Benar. bisa selepet-selepet ke sana-sana gitu kan. Dikirimnya sama drivernya. Iya kan gitu. memang. Jangan yang levelnya mikro Oh, gitu. wow, wey. Tapi gue masih gak ngerti alasannya kenapa orang selingkuh di tempat kerja. Pertama, kalau misalnya lo kan selingkuh kan berarti kedua belah pihak ini pasti salah satunya sudah ada yang punya pasangan dong. Yes. Apa nggak malu kalau misalnya misalnya A dan B, si A ini yang punya pasangan, si B-nya mungkin masih single. A-nya kita tahu dia punya pasangan di rumah, tapi Ya. dia secara belak-belakan menunjukkan dirinya lagi selingkuh gitu di lingkungan kerjanya. Apa nggak malu gitu ya sama teman-temannya? Karena kalau gua jadi A, gua akan super duper malu gitu. Tapi mungkin saja posisinya ini kedua belah pihak ini mungkin mereka lagi ada masalah di rumah tangga mereka masing-masing. Oke. Let's say for example, si laki-lakinya mungkin sering berantem sama pasangannya. Si perempuannya juga sama. Oke. Akhirnya menemukan titik temu, curhatlah, berawal dari curhat. Oh iya sih bisa juga ya. Lu pernah nggak sih sama suami lu begini? Lu pernah nggak sih sama istri lu begini? Akhirnya mereka menemukan titik comfort zone ketika curhat. Itulah. Mereka saling melengkapi. Padahal belum tentu ini cuma beberapa persen lah ketika dia curhat. Lama-lama it will grow. Akhirnya dia bilang Yang gini, awalnya nggak ada, nggak ada apa-apa. tiba-tiba muncul. Muncul karena apa? Oke. Berawal dari Curhat. curhat, spending quality time, yang berakhir bahwa kok dia ngertiin gue ya, Wah. kok si perempuan ini akhirnya tahu yang gue mau ya. Akhirnya mereka secara tidak langsung berpikirnya saling melengkapi. Disitulah akhirnya bisa menemukan si mikro-mikro ini atau enggak Mikro-mikro ini. bumbu-bumbu ini nih, bumbu-bumbu brengsek ini sebenarnya nih ya. Bener. Iya. Oh my god, jadi emang dimulai dari yang tidak ada apa-apa, jadinya ada apa-apa ya? Ya, berawal dari quality time, spending time, apalagi di kantor. Atau enggak mungkin chatting. Chatting di mana pulang kantor curhat mengenai tentang masalah, ada gosip lah. Heeh. Akhirnya ditimbullah komunikasi. Karena memang at the end of the day, komunikasi inilah akhirnya menimbulkan kenyamanan kayak gitu. Makanya don't even start if you don't wanna do it. Gitu loh. Bener. Mending langsung dihindari aja ya. Mending, Tapi susah nggak sih Susah kadang-kadang? sih kalau misalnya tadi kita ambil case-nya adalah pasangan yang masing-masing punya problem di rumah, lagi ribut, terus Iya. nemu teman curhat yang enak, mau nggak mau kan ya. Bisa berlanjut. Makanya alangkah baiknya memang tidak jadi orang ekstrovert ya. Jadi orang introvert aja ada masalah pendam sendiri. Iya. Gitu kan. I see. Tapi gue pernah ada cerita nih Apa tadi. nih? Jadi ini ada salah satu teman, dia bukan teman gue sih. Jadi teman gue ini adalah ya teman gue berarti ya. Teman Jadi- kantor nih ya? Bukan. Oh, enggak. Teman kantor. Jadi dia dan teman-teman kantornya. Dia teman kantornya. Jadi dia itu kerja di salah satu PH. Hmm. Nah, mereka itu ada program, ada proses syuting di luar kota. Oke. Proses syuting di luar kota selama, dia bilangnya selama 3 hari. Hmm. Nah, si dia tuh pergi kan tuh, terus udah pulang nih dia dan kru-krunya, barengan sama si hostnya ini, si Hmm. Oke. artisnya ini, Oke. bukan artis ya, hostnya ya. Hmm. Terus habis gitu, si
istrinya dari produser program ini Oke. nelpon dong ke salah satu krunya, kok ini suami saya kok belum pulang-pulang ya? Jeng jeng jeng. Syutingnya kan cuma seminggu doang, kenapa kok lama banget? Iya, extend lah intinya. Padahal syutingnya cuma 3 hari, tapi dia si produser ini ngomong ke istrinya kalau 1 minggu. Ternyata jadi produser ini selingkuh sama hostnya. Oh my god. Dan kalau gue nggak tahu ya ini pokoknya sampai nikah siri atau gimana lah gitu. Dan itu dilakukan proses perselingkuhan itu si cowoknya itu nginep di rumahnya si hostnya. Ibunya melihat kejadian itu, yang menurut gue kayak itu kok bisa ya kayak gitu Oh ya. my goodness. Oh my goodness banget kan. Kesempatan dan kesempitan lah intinya. Aku shock sih dengernya. Nah, Produser baik sama lagi kan host. itu lagi itu dia itu bisa sebenarnya terjadi dimanapun. Makanya Bener, berarti kan penyebabnya apa sih ketika selingkuh? There's so many cases atau ada mungkin tidak akur dengan rumah tangga. Bener. Bukan mengiyakan ya sebuah perselingkuhan ya, apalagi gampang sekali di kantor. Tadi sempat kita bilang sering ketemu, Intens ngobrolnya. intens ngobrol. Makanya menghindari juga kadang-kadang nebeng dong sampai depan. Iya lagi, pernah lo gitu. Tapi lo pernah nggak? Nggak. Nggak pernah. Nggak, Atau nggak. lo yang minta Nggak, nebeng? Gini loh, bukan. For me, untuk menghindari begitu kita akhirnya lebih baik kita kasih tahu pasangan kita. Iya. Ada temenku nih yang mau Walaupun nebeng bete nih. ya? Iya, bete. Cuman at the end of the day kan itu balik lagi ke hubungan trust kita sama pasangan kita. Kita gimana caranya untuk pasangan kita ini percaya sama kita lah. Tapi memang itu butuh proses lah untuk mencapai si trust itu 100%. Oke. Apalagi kadang-kadang ketika memang pernah mungkin bohong sama pasangan, wah itu proses untuk trust dia itu untuk pasangan itu memang tidak mudah. Baik lagi, it will be trust issues, whoever it is, mau itu teman kantor kah, rekan kerja atau kayak gimana. Iya sih, kalau ngomongin trust lo tipikal kalau sama pasangan lo ngecek HP pasangan lo nggak? For me no. Nggak. Pasangan lo ke lo? No juga. Karena gini loh, for me, trust itu based on, ya itu dia, kepercayaan itu based on apa ya, lebih cara kita action lah baik lagi. Karena maksud gue, that's your own privacy. Giliran HP kayak gini itu your own privacy. Bener. Kalaupun juga nanti ada apa-apa, bagi gue prinsip gue, I will know it anyway. Sooner or later I will know it anyway. Bener. Jadinya Tapi terserah lo bukain mau lah ya ngapain. sama Tuhan lah ya Iya, pasti. sama Tuhan, sama siapapun intinya, atau enggak lewat siapapun. Jadinya this is your own privacy. Gue juga nggak mau tahu. Mungkin dia tahu pasportnya juga. Cuman gue banget tipenya yang ngecek. Lu sendiri? Kalau gua, ini ceritanya ya long story short lah. Dulu Iya. dulu gua sama pasangan gua sangat amat kepoan Iya. sama HP isinya apa. Sampai pokoknya gue pacaran nih pernah 8 tahun. 8 tahun lama juga ya? pacaran, lama, Oke. 8 tahun pacaran, terus gue tunangan tapi nggak jadi nikah. Oke. Jadi habis tunangan kita nggak lanjut. Oke. Selama 8 tahunan, berarti totalnya 9 tahun tuh gila. masa belia gue bersama dia. Yes. Itu nggak lanjut. Setiap hari ada aja, tiap kali gue buka HP tuh ada aja yang bikin gue bete. Sampai tuh rasanya kayak jantung ke tenggorokan, tau nggak? Ada apa yang Chat bisa? sama cewek lah, yang gue tiba-tiba lihat dia following Instagramnya tuh cewek-cewek berbaju minim. Both. Cewek-cewek berbaju minim yang tante-tante yang kayak gitu. Both. Gue masih apal banget siapa Instagramnya itu sih yang gue lihat. Until now. Anjir, gue masih tahu itu orang siapa. Oh Jadi kalau my misalnya gue lihat goodness. dia gitu, gue kayak I sebel. know you what you did. Padahal gue kayak nggak kenal dia, gue nggak tahu dia, cuman gue taunya dari si mantan gue kan. Nah dari situ setelah gue putus sama dia, gue tuh lebih nggak kepoan sama HP pasangan gue. Lesson learned. Iya, jadi kayak kalaupun dia misalnya aneh, yang penting gue nggak tahu, daripada gue tahu gue sakit gitu. Iya, Sampai iya. detik ini, sampai gue udah nikah pun HP pasangan gue nggak pernah megang. Iya. Sedangkan kalau misalnya dia mau lihat HP gue, monggo silakan, Monggo. gue nggak Iya, ngelarang. iya, iya, Gitu iya. gue tipenya. But it's good sih, karena at the end of the day, process of life ini kan membuat kita untuk lebih apa ya, lebih dewasa juga, lebih bijak juga. Belum tentu itu bisa cocok di semua pasangan kan, karena kan memang kita experience-nya itulah. Iya. Pas kita lihat, anjir, tiba-tiba banyak nih barbu-barbu, akhirnya kita Takut yang banget. selama ini kita percaya ada aja nih, tapi akhirnya bikin kita stres, bikin kita sakit, etc. Tapi setiap orang beda-beda, makanya boleh saja itu di belakang siapapun. Cuman ya as in our case, kita lebih baik untuk tidak melihat Tidak lah. melihat, Because tidak you own your tahu. privacy Iya, gitu loh. bener. Karena Kayak, at the end ya of the day,
kalaupun memang ada apa-apa akan diperlihatkan juga. Nanti gitu juga loh. ditunjukin tuh Iya, entah iya, gimana iya. caranya kan. Entah di mana. Jadinya bersabar ya. Tapi lama juga ya. Lama. How did you deal with that gitu loh? Ini mungkin off the course ya. Iya. Cuman pasti kan efeknya terhadap kayak gitu ya. Sampai detik ini sih berasa banget traumanya, jadi kan gue jadi jarang ngecek HP pasangan gue ya. Karena mungkin dia orangnya ya emang udah nggak cocok kali ya. Jadi tuh ada aja gitu mau, jadi kan dari tunangan ke nikah tuh seharusnya tidak lama ya. Ya. Tapi jaraknya dari tunangan akhirnya putus itu 2 tahun. Itu pun putusnya nggak baik-baik karena ya lagi-lagi dia juga KDRT gitu orangnya. Dengan mantan yang sama, dengan orang yang sama nih, gue pernah, jadi dia sih jealousan orangnya, dia cemburuan orangnya. Dan gue bukan tipikal yang selingkuh gitu loh, ya kan. Terus suatu ketika gue tuh ada foto bareng sama teman-teman gue, rame, iya foto. Yeah. Gue fotoan rame-rame berdiri, terus cowok cewek, jadi rame cowok cewek gitu kan. Nah pas banget sebelah gue cowok, tapi dia cowok yang melambai gitu loh, yang dia tuh nggak suka sama cewek, dia tuh cowok Tapi yang cowok lu melambai. tahu? Cowok gue tahu, mantan gue tahu pada Oke. saat itu foto. Terus yang rangkulan pinggang tau gak sih yang Iya, formalitas iya. gimana? Iya. Dia pas lihat itu foto bete banget. Betenya adalah tiba-tiba dia kan tinggal di Malang. Dia nelpon gue, ntar aku jemput ya. Udah dia jemput gue. Terus habis itu dia nyamperin ke rumah temennya dia yang residivis. Oh my goodness. Dia ngajak ke temannya yang residivis. Terus dia bawa yang itu loh yang buat tawuran tuh Gantungan. apa sih? Oh, yang apa? di sini yang Oh, kayak cincin. knuckle. Knuckle Iya. gitu, yang kayak knuckle gitu. Si bawa gitu, terus dia nyuruh teman gue yang rangkulan sama gue itu buat datang ke Sutos karena gue di Surabaya kan gedenya. Buat datang ke Sutos, katanya dia mau mukulin. Jadi dia manggil residivis ini buat mukulin si teman gue ini. Gue sampai kayak bingung kayak kenapa jealousnya harus segininya. Terus gue ke toilet, gue nelpon, anggap aja Pedro namanya. Pedro lu jangan datang ke sini. Bilang aja lo. Akhirnya gue nelpon nyokapnya mantan gue, terus nyokapnya mantan gue nenangin dia. Akhirnya nggak jadi pertemuan itu. Tapi dan dia tuh jealous banget. Tapi dia itu pernah foto bareng sama rekan kerja, kan musisi. Dia pernah foto sama vokalisnya, terus pelukan gitu. Terus gue disuruh biasa aja. Dan itu di klub malam, terus gue harus biasa aja. Ya kan aku harus hospitality, aku harus bagus. Aku harus servis mereka dengan bagus kayak. Kenapa jadi double standard gitu loh, cowok sama cewek gitu kan. Makanya menurut gue kayak ya nggak tahu, mungkin itu special case sama dia, emang dia mentally challenge ya menurut gue. Enggak ada anger management lah ya. Anger management itu dia yang. Tapi selama proses kayak gitu kan, berapa 8 tahun tadi ya? 8 tahun. Kan sempat lihat tuh dia punya foto-foto atau ngecetikan. Would you call that a micro cheating juga atau gimana? Itu menurut gue udah makro ya. Makro ya? Karena kan Karena banyak ya, udah berlipat banyak ganda ya. di depan mata juga gitu kan, dan dia iya. nggak berusaha menutupi gitu. Ya mungkin berusaha menutupi, cuman gue kepintaran aja kali ya, jadi gue tahu gitu. Dan selama 8 tahun ngeles aja, Iya, and then you buy it gitu. Iya, kayak ya udah minta maaf, gue maafin gitu-gitu aja siklusnya, makanya itu dia. Tapi untuk mencegah itu ke depannya lagi nih, for example ya, what did you do? Did you have trust issues at the end? Trust issues sih sekarang Prosesnya ya, karena kan gini kan iya, nggak mudah iya. ya. Bener nggak mudah. Karena Gue jadi efek dari gampang curigaan gitu kan awal-awalnya. Tapi sekarang udah lebih ke bodo amat sih gue. Kayak misalnya, tadi gue bilang makanya. Fase apa yang akhirnya, wah gue bodo amat nih. Karena pasti akan dong, trauma itu kan, ada trauma baik lagi nih. Trauma ini kadang-kadang yang bikin kita itu untuk stuck. Iya, kayak gue lebih ke, kalaupun dia bohongin gue sih ya udahlah. Ntar juga ditunjukin sama Tuhan. Kayak gue, ya udah gitu, jalanin aja lah. Iya. Mau gimana lagi? Apalagi kan sekarang, maksudnya kalau dulu kan masih muda, kalau sekarang Iya. kan gue udah kerja. Benar. Jadinya ya dia tahu siapa teman-teman gue. Kalau misalnya gue kenal sama cowok gitu, atau gue kenal sama teman kerja baru nih, gue cerita gitu sama dia. Jadi nggak ada tuh yang namanya mungkin dia curiga atau gimana. Oke, intinya saling trust aja, Iya, saling saling terbuka trust lah ya. aja. Kalau sebenarnya memang mau lihat, ya monggo lihat HP. Ya silahkan, Tapi memang nggak ada lebih tuh. baik kita nggak tahu HP pasangan kita. Iya dong, daripada aku sakit, patah hati loh. Oke. Tapi ini ada menarik juga, ada data Apa tuh? dari survei global. Ini menunjukkan ada sekitar 40% orang ini selingkuh mengaku pernah memulai dengan rekan kerja. 40% loh, that means it's a lot. Ya, Iya, hampir setengahnya. Hampir setengah. Dan menurut psikolog, perselingkuhan di kantor seringkali lebih susah dideteksi karena dibungkus dengan alasan profesional. Ya, kita kan temenan. Iya. Kita kan mau Kita ada project break bareng. Kita mau syuting bareng. Bisa banget sih ditutup-tutupinnya sih. Iya ya, kalau misalnya kita mungkin sama temen nih, misalnya kita selingkuh Iya. sama temen main, bukan sama temen kerja, itu pasti pasangannya lebih gampang curiga.
Karena bukan profesional kan. Iya. Misalnya ada bisnis trip keluar kota gitu. Kalau misalnya ngomong, aku mau pergi nih ke luar kota sama temen ini gitu. Iya, Kita kan iya. kenapa harus sama dia? Tapi kalau ngomongnya Iya. sama rekan kerja, itu sangat bisa banget diselimuti sih. Ya karena gampang banget, karena bilang gini, ya dia atasanku, ya mau nggak mau aku harus ikut. Itu klasik banget Dia sih. atasanku. Atasanku. Gitu. Wah, Makanya itu kadang-kadang, my opinion juga, untuk menghindari perselingkuhan ini juga, alangkah baiknya mungkin harus berhati-hati curhat. Gini loh, Itu benar. everyone has their own issues di rumah ya. Tapi alangkah baiknya mungkin sebaiknya itu curhatnya itu sama jenis. I don't know, that's my perspective. Perspektif itu kenapa? Karena jangan sampai nanti pasangan jenis ini akhirnya itu menimbulkan rasa kenyamanan. Mau dibilang teman SD lu kek, SMP lu kek, kagak ada. Ini kayak gitu, my opinion ya. Tapi harus juga tahu orang yang curhatan itu mungkin selevel dengan pemikiran kita juga. Oke. Ada juga yang ngomporin nih, which is yang immature. Lu jangan mau lu gitu nih. Ada juga yang mature. Yang mature ini akan membawa perspektif kita open minded bahwa lu jangan kayak gitu, mungkin begini, dia mungkin begini. Jadi harus berhati-hati juga siapa yang kita harus curhat, curhat atau ya, enggak tukar diskusi. pikiran. Karena bisa jadi kayak gitu ketika yang belum nikah akhirnya ngomporin, lu jangan mau temen gue begini. Iya. Akhirnya terikutlah pemikirannya dia. Ngomporin, provokator, aksi demo deh. Ya, oknum-oknum itu ya. Bener sih, Oknum-oknum. emang kalau misalnya ngobrol sama orang itu harus yang bener, yang mature gitu. Kalau misalnya Iya. enggak, Setara dengan pemikiran kita minimal ya. Karena kalau seandainya yang akhirnya yang tidak selevel sama kita, itu akan draining juga dan bisa menimbulkan ke chaos, tambah chaos. bener. Baru aja terjadi ya memang ya, jadi makin Iya. chaos ya. Benar. Dan emang kayaknya kalau misalnya untuk menghindari perselingkuhan lagi sih, harus bisa bedain mana urusan pribadi sama pekerjaan ya. Harus tahu batasnya. Iya, harus tahu boundaries ya. bener sih. Boundaries. Mau itu dibilang kadang-kadang itu atasan atau bos. Let's say for example, habis meeting kita minum-minum cantik yuk. Aduh. Nah, that's where you need to know that, oh I'm sorry, maaf Pak, atau enggak Bu, whatsoever, saya harus pulang, atau enggak saya harus balik ke kamar Iya. karena saya harus nelfon pasangan saya. Mau nggak mau, menghindari. Intinya ngasih sign ke bosnya atau ke atasannya bahwa, oh yang ini nggak bisa nih digodain. Ah, Gitu. iya, Tapi iya. ketika dia nggak enakan, Dia welcome aja. Iya. Saya bisa, Saya mampu, jadi saya kayak terima, gini. gitu kan. Iya, bisa aja. Kejadian Karena gitu. once you say yes, itu bisa kelanjutan. Jadi yes terus ya. Iya. Iya sih. Akhirnya kadang-kadang dia berpikir, nah itu baik lagi, kita nggak tahu juga kan ketika memang di kantor, ada juga mungkin yang ngancem juga. So be careful juga. Bener. Itu Iya bisa kan? banget jadi bahan blackmail loh. Yes. Biasa di atasan. Ada kasus juga yang pernah didengar ngajakin nongkrong gini. Akhirnya si perempuan ini menolak. Akhirnya gitu ketika dia tugasnya mungkin tempat-tempat yang gak enak. Oh, wow, itu jahat sih. So ya. yeah, makanya baik lagi kan. Itu dia, itu jahat. Itu jahat. sih. Tapi apakah dia punya pilihan? Dia punya pilihan. Ketika dia bilang enggak, karena dia nggak mau di mark sebagai perempuan atau enggak bawahan yang Bisa. gampang, yang bisa. Tapi itu harga yang harus dibayar ya. Harus, Agak harus, berat sih harus. emang. Karena persetujuan kantor itu memang ya itu dia Sayang balik lagi. Ada sekali. juga dia ngelakuin begitu kadang-kadang supaya dia bisa naik jabatan. Nah itu juga banyak yang terjadi ya kayak Yes. gitu ya. Naik jabatan, mungkin bisa dapat bonus. Atau enggak mungkin, ya itu, naik jabatan cepat. Akhirnya dia mengiyakan lah itu. Oh, awal karir yang tidak baik tuh, yang Itu kayak dia, gitu pemirsa. ya. Akhirnya diomongin kan, efek dari itu dia. Yang rame tuh kan yang Coldplay kemarin kan, Yes. yang CEO Itu dia, sama, CEO sama bos si HRD-nya. HR-nya. Benar. Dan emang jadi kan ada dua tuh, ada tiga kan, si cowok cewek bos dan CEO dan bos HR, sama ada satu cewek lagi. Staffnya. Staff ya, jadi si Benar. staffnya ini kelihatan kalau kita lihat dari mimiknya itu emang memperlihatkan kalau dia tuh sebenarnya udah tahu mereka berdua ini berselingkuh. Iya. Dan fun fact-nya adalah si cewek satu ini dia tuh baru banget naik jabatan.
Really? Iya, Oh. jadi kayak memang sudah begitulah ya. Nah, itu aja udah nyata tuh ya. Itu Itu nyata ya. banget perselingkuhan di tempat kerja loh. Mungkin si suami bilang gini, oh I'm gonna go to go play. I'm like, can I come honey? It's Iya, like, iya, iya. no you can't, karena it's for staff only. Udah akhirnya staff ya. Tapi aneh Tan, apakah dia harus lihat HP laki-lakinya? Enggak. enggak. Yang dilihat adalah videotronnya. Videotronnya. Wow, dan yang nge-record video itu tuh cewek. Cewek juga kameramennya. Oh apa? Dan pas kan gue kepo ya sama Yeah. si CEO-nya dan keluarganya. Itu istrinya jauh lebih cantik daripada Yeah, kenapa yeah. gue gak ngerti ya kenapa cowok-cowok nih kalau selingkuh selalu nyari yang kurang dalam segala hal, kurang cantik, dan maksudnya ceweknya terus udah punya anak banyak, kenapa harus nyari yang di bawah istri sahnya atau pasangan sahnya gitu? Gue Kalau gak menurut ngerti dia mah, karena cowok ya, why? sebenarnya gini, gimana guys? Ini ada banyak cowok di sini juga ya, cuma di sini Apakah juga. kalian merasakan Para hal diem, seperti para itu? diem semua, Kenapa? para diem semua sih ya. Enggak, gini. Mungkin pertanyaan bagus. Kenapa kebanyakan cowok itu selingkuh yang lebih kurang menarik atau bahasa kasarnya lebih jelek daripada pasangannya? Bener. Iya kan ya? Yes. Bahasa softnya kurang menarik. Ah, Mungkin at the end of the day bukan lihat dari segi physical. Oke. Act of service mungkin dia kurang diperhatiin, mungkin dia terlalu sibuk dengan kesibukannya dia, bisnisnya dia, atau mungkin anak. Tapi bukan berarti ini mengiyakan ya. Iya. Cuman akhirnya in some cases atau banyak kasus memang si perempuan-perempuan ini yang tampangnya B aja give them extra attention. Bisa sih itu sih. Mau bener. itu gini, kenapa? Ketika sudah berkeluarga kan udah banyak nih masalah anak, masalah bersih rumah gini-gini. Variabelnya banyak ya. Variabelnya banyak. Kita apalagi tidak punya pembantu, for example. Si perempuan, si istrinya memang udah capek ya. Jadi balik lagi, bunga mengingatkan, si laki-laki capek lah habis kerja. Datanglah tiba-tiba si orang kedua ini. Yang Dibukain memperhatikan. Dipijit kakinya, kamu minum kopi Ini atau selingkuhannya apa. ART-nya ya ceritanya ya. Oh my god, really? There's a case. Oh sumpah? Yes. Takut banget. Babysitter ya. Shock. Babysitter. Yang ngurusin bayinya mereka tuh ya. Iya. Itu tuh, teman akhirnya gini, mungkin si perempuan ini sibuk dengan pekerjaannya ya. Si laki-lakinya mungkin karirnya B aja. Mungkin ngerasa bahwa derajat dia mungkin nggak dihargain sama ini. Nggak tahu. Mungkin kurang perhatian, kurang dikasih apa tuh, yuk semangat yuk yang, you can do it, gini nih. Nah, mungkin banyak pekerjaannya dia atau aktivitasnya dia di rumah. Terjadilah itu ya. sama si babysitter ini. Tapi ini kalau misalnya kita mau bahas lebih kompleks lagi, apakah berarti seorang perempuan yang sudah menjadi istri itu harus menjadi ibu rumah tangga supaya suaminya nggak selingkuh? Tidak harus kok. I don't think so. Soalnya kalau- ini balik lagi ke otak laki-laki juga ya. Iya Tapi sih. wait a second. Not all guys. Iya. Emang semua laki-laki yang selingkuh? Beberapa memang ada kasus cewek yang selingkuh. Malah sekarang Hmm. karena memang karirnya perempuan ini bagus Melejit. juga, melejit. Banyak kasus perempuan yang perempuannya yang bisa dibilang selingkuh. Iya sih, ada sih. Nggak cuma cowok sekarang sih. Iya, ya, karena cewek. dulu pasti korbannya laki-laki. Siapa yang selingkuh? Padahal si perempuan yang selingkuh. Laki-lakinya tetap dihukum. Dihukum ya. Kasihan sih sebenarnya jadi cowok yang di Kasihan budaya cowok. patriarki ini ya. Itu dia makanya. Padahal si perempuannya yang selingkuh mungkin. Oh my God. Tapi laki-lakinya jadi ini. Cuma itu baik lagi kan. Bukan mengingatkan sebuah perselingkuhan. Cuman baik lagi cobalah untuk terbuka sama pasangan. Bener. Kalau ada apa-apa, Apapun itu. ceritain sih sama pasangan. Ceritain. Mau itu dibilang dia takut marah. I think nanti aja urusannya. Iya, yang penting cerita dulu. Cerita dulu aja. Karena apa? Berawal itu memang dari ya kecil-kecil, mikro-mikro ini. Siapa tuh? Enggak teman kantor. Padahal sebenarnya lu tinggal cerita aja. Iya. Ketika ada keterbukaan, jadi ada aja gini. Pentingnya untuk sering berdiskusi juga sama pasangan. Mau itu nanti jadi argument, cuma itu bagus. Bener. Karena kan Gitu. komunikasi. ya, Komunikasi, dia. komunikasi penting banget. Penting When it banget. comes to only one way, wah men, itu susah banget. Susah. Ya. Susah. Susah harus Karena dua apa? arah. Ketika cuma satu arah,
tiba-tiba lu nggak dapat nih feedback dari pasangan nih, mau itu perempuan atau laki-laki. Tiba-tiba ada oknum nih yang datang mendengarkan lo. Terus kalau misalnya udah mulai nyaman tuh sama orang ketiga, third party ini tuh Tahu mestinya red nggak? flag ya. Tahu nggak yang paling mudah untuk bisa masuk ketika orang selingkuhan? Apa tuh? Si perempuan ini Heeh. mungkin lagi sakit hati, Oke. lagi lonely. Laki-laki hanya sebagai pendengar yang baik saja, itu akan masuk cepat. Tapi make sense, gue memposisikan gue jadi perempuan lagi sakit hati, cuma butuh didengar. Dengar? Cuma butuh kayak, udah dengerin aja. Lo pernah jadi cowok yang itu ya, mendengarkan Enggak, ya? itu yang mendengarkan. Mendengarkan. Benar. Enggak, I was in a position. Cuman akhirnya ketika memang ada sesuatu, gue nggak bisa nih. Oke, jadi masih tahu Jadinya, boundariesnya I itu know ya? my boundaries. Iya. Cuma sebagai mendengarkan aja. Iya. Oke, tempat curhat. Tempat curhat. Makanya at the end of the day, you know your boundaries. Laki-laki harus tahu boundariesnya nih. Ketika memang lu punya pasangan, si perempuan itu juga punya pasangan. Harus tahu boundariesnya. Ketika tiba-tiba, ih, lu kok tahu gue banget sih? Itu Langsung udah ya. rambu fucking Dan cut gimana, it. lo pas itu gimana caranya nge-cut si cewek ini? Ya, caranya at the end of the day ya, itu dia, gue lagi sibuk nih gini-gini. Jadinya gue berusaha untuk tidak meluangkan waktu lagi untuk dia. Ketika memang bisa. Karena apaan? Tiba-tiba lama-lama, dia sibuk. Jadi longgar lah. Nah, jadi mulai longgar. Iya, jadinya Hilang gitu ya. hilang sih enggak, cuman kayak gue nggak bisa nelpon lagi nih, WhatsApp aja ya atau enggak chat aja ya. Nah, itulah tanda-tanda kita harus jaga jarak. Kenapa? Ketika lo ladenin, Makin-makin. itu makin cepat lo masuk Bisa ke situ. banget, bisa Seriously. banget. Cewek lagi sih. sakit hati, lagi apa, lo menjadi pendengar aja, itu gampang banget. Kok kamu ngertiin aku sih? Sombong bos. Wah, udahlah, mulai. Coba deh. Senyum-senyum. Senyum-senyum berarti iya ya. Berarti iya Tapi ya. baik lagi, ketika lo Ketawa ini nih. ketika lo begitu, lo mau nggak digituin, itu baik lagi. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ada nih kawan, gue nih lembur nih, Overtime nih, gini-gini. Sedangkan isi lagi lonely. This is lonely. Akhirnya di rumah, cuma baik lagi kan pertanyaannya. Ketika lo dibalikin, lo di rumah, terus istri lo yang kerja, Harus lembur. apapun yang lo lakuin. Sama cewek gitu. Tapi lo bilang, itu siapa? Rekan kerja. Siapa rekan kerja? Lo di rumah nih, lagi ngurusin anak, ganti popok, nyuci piring. Sedangkan bini lo nih. Lagi ngapain tuh lembur. Togi? Lagi lembur. Nggak enak kan rasanya? Gak enak banget. Jangan dicoba. Kalau posisi dibalikin mungkin menurut cowoknya kayak ketika dia menjalankan, dia lagi lembur sama rekan kerjanya, menurut dia biasa aja ya kan. Tapi kalau dibalikin itu posisinya istrinya, Nggak bete. enak. Bete. Banget. Karena at the end kita mikirnya, gue biasa aja kok. Cuman ini doang. Cuma balik lagi, as simple as it is. Lu mau nggak kayak gituin? Ketika bini lu yang lu di rumah, bini lu yang bilang lembur setiap hari. Bininya pun juga tahu nih, dia pulang jam 2, for example. Oh, spesifik nih jam 2 Iya, nih. udah tahu. Kenapa? Udah ritual. Tiba-tiba, sains itu ada nih. Lu setiap hari pulang jam 2, tiba-tiba molor nih. Pulangnya jam 3, Ada jam apa 4. nih ya kan? Molor mulu nih. Anomali kan Pasti ini kan berarti ya? harus ada sini. Wah, ini ada yang ngeberes nih. Tapi disitulah saatnya, hey, is everything okay? Iya. Lu pasangan lu pasti kayak gitu. Ada masalah. Lu jangan nyerang juga. Laki-laki akan defensif juga. We don't like to be attacked juga. Which is siapapun. Alangkah baiknya mungkin perempuan akan bilang, do you have a problem? Kenapa kamu pulang lembur? Kenapa? Mau Ada aku alasannya, jemput? Pak? Ya, Iya. jangan dibiarin dia lepas kayak gitu, karena dia akan lepas, dia akan bisa ngelakuin apapun. Benar-benar. Dan gue tuh sebenarnya kalau misalnya ada video orang, misalnya istri ngelabrak selingkuhan suaminya, gitu ya. Terus dia tuh malah jambak si selingkuhannya. Menurut gue suaminya juga ada andil di situ. Bahkan si istrinya juga ada andil karena bisa memperbolehkan ada perselingkuhan itu, ngerti gak? Jadi gue gak ngerti kenapa istri sini bete-nya sama si selingkuhannya. Padahal cowoknya juga salah. Good question. Ketika let's say pasanganmu selingkuh, siapa yang disalahin? Misalnya posisinya suami gue selingkuh nih. Yes. Lu akan nyalahin siapa? Pertama gue akan nyalain dia dulu karena dia yang bisa gue marahin di situ. Siapa? Suami. Suami gue. Baru nanti mungkin kalau ada waktu bisa nih ketemu sama si selingkuhannya, di situ juga gue bete. Bisa counter lah ini Bisa. ya, bisa. Tapi pasti yang gue marahin Agree. suami gue dulu lah gitu. Mau nggak Sering mau. kali memang akhirnya memang
saking kita emosi, kita akan menghukum si Selingkuhannya. selingkuhannya itu. Padahal yang seharus kita marahin itulah pasangan kita. Iya kan? Iya dong. Lah, Pasangan kita bener. pasangan kita yang buka celah. Itu dia. Kalau lu nggak ngasih celah, Nggak akan kebuka tuh lakuin itu. perselingkuhan. Iya. Cuma kan kadang-kadang kita emosi ya. Emosinya sih. Harga diri laki-laki terinjak kayak Ah, gini, iya. apalagi nemuinnya di sebuah kamar hotel. Aku nggak ngapa-ngapain, fucking Nggak bullshit. mungkin berdoa bersama untuk Wow, bangsa dan negara wow, ini. lilin gitu, 1000 lilin gitu ya, 1000 lilin gitu ya. Kamisan di situ kan kita nggak tahu ya Jadi pas saya. keluar dari kamar hotel udah 1000 lilin gitu ya, Asli, kaget gitu ya. Kaget. Kita udah ini ya, sholat ini ya, goib gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu iya, lah, iya. emang kayaknya kalau misalnya ada perselingkuhan yang dimarahin pasangannya dulu sih. Ya, agree. Karena apaan? Ya lu buka celah, pasangan buka celah, ya lu jangan nyalain. Mau itu nanti pun juga apa? Ya duduk bareng bertiga ya monggo, kalau saya punya kebesaran hati ya. Terus akhirnya lanjut jadi open marriage ya. Wow. Jadi bertiga- Open marriage. Artinya bisa lama-lama dia curhat, apa Iya. sih suami saya suka. Akhirnya jadi threesome deh. Ah. Enggak. Trisam. Iya. Ya tahu nggak sih, tapi ada survei global yang menyatakan Iya. 31% affair atau perselingkuhan itu dimulai dengan rekan kerja. Oke. 31% loh. Mhm. Bahkan ada temuan yang berada di manajemen atas, berarti Oke. BOD ini kelasnya, Oke. punya resiko sampai 37% lebih mungkin terlibat affair karena kedekatan dan lingkungan kerja yang intens. Wow. Tapi itu dia tadi kita bahas yang bikin bukan yang bikin sih. Intinya perselingkuhan itu bisa terjadi dikarenakan memang intense of communication, quality time, mau itu dinas bareng keluar negeri, mau itu lembur, ya itu akhirnya kan pulang ke rumah berantem sama bini, tambah stres, akhirnya Makin-makin curhat lah lah, tuh. makin lah. Aku lebih mendingan overtime di kantor walaupun gak dibayar, cek gitu. Ya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang pekerjaan, Iya. ada nggak sih lo paradigma kayak misalnya nih, gue pengen jadi pramugari sama bokap nyokap gue. Jadi gue pengen jadi pramugari nih sekarang. Terus gue ngomong sama suami gue bilang, ih jangan nanti kamu selingkuh sama pilot. Iya. Ngerti nggak Benar. sih, kayak ada banget image itu kalau pramugari bakalan selingkuh sama pilot. Terus apa? Itu benar banget tuh. Itu sering banget terjadi. Iya, Ya, dokter selingkuh sama nurse. Ya, suster. Bos main sama dokter-dokteran gitu ya. iya, bos sama sekretarisnya. Bener sih. Tapi itu kan kalau kayak gitu kan sebenarnya balik lagi ke personality masing-masing kan, balik lagi ke personalnya dia kan. Kalau Iya. memang dia emang pinter selingkuh, mau dia jadi host kayak kita, bisa juga selingkuh kalau Bisa iya juga. kan, tergantung kan. Ya itu lagi karena mungkin kita tuh udah didoktrin ya. Didoktrin Oh, banget. Wah, pramugari. Pramugari tiba-tiba yang dari B aja, terus tiba-tiba punya apartemen, mobil, SUV. Takut. Duh, dari mana Untuk gitu kalau itu loh. selingkuhannya bukan pilot, pasti pejabat. Bukan kalau pejabat, gitu ya. itu dia. Tapi kalau seni pilot intinya jam terbang. Heeh. Yang tadinya tiba-tiba dia cuma locals, cepat dia keluar negeri karena udah sama captain lah, senior captainnya. Ngeri. Nurse sama dokter, kamu ngapain? Aku jaga shift malam, harus double shift. Ada aja. Double shift. Sekretaris sama Bosnya. bosnya gitu loh, which is true. Cuma baik lagi ya, kalau kayak gitu ya mendingan gak usah hubungan sih, karena lo akan capek men, Iya. akan capek Bener, untuk mikirin, tiba-tiba lagi flight 18 jam ke Doha, ke Dubai, ngapain tuh ya? Ada nggak ya kamar ekstra? Wow. Ada nggak ya yang tempat duduknya yang bisnis bisa di-incline Iya, kayak iya, gitu? makanya. Bisa tuh, kamar mandi. Wah, udah Kepikiran tuh udah kemana-mana kemana-mana tuh tuh, ya. udah kemana-mana tuh. Udah pas itu udah rusak tuh. Oh my Udah God. tuh. Akhirnya dia telepon tuh mantannya dia, kamu ngapain lah? Ini personal kejadian di lo ya? Oh, enggak ya? Enggak. Oh my God, emang perselingkuhan, tapi menurut lo bakal bisa dimusnahkan gak sih perselingkuhan ini? Pasti akan ada terus ya? It could be. Apalagi kayak waktu zamannya COVID tuh juga tuh. Semuanya work from Wah, semua home. work from home. Semuanya serba online. Bingung. Akhirnya itu dia baik lagi. Ada yang ke gap, banyak perceraian di zamannya COVID juga. Habis itu ada iya, juga ya itu dia akur jadinya. Karena yang tadinya nggak ada quality time jadi nggak ada quality Jadi ada time. quality, iya, Jadi bener. ya makin banyak punya anak di Ya, Jawa Barat. bener banget lagi. Hamil banyak banget di Jawa Barat. Iya. Habis bingung. Kasus pernikahan juga banyak juga.
Gitu. Oh my god, iya sih. Kayaknya memang kalau misalnya supaya nggak selingkuh harus intensin komunikasi sama Yes, pasangan. benar. Kalau misalnya udah tahu ngobrol sama orang lain, terus ada kayak wah kayaknya kok aku udah mulai nyaman, mending stop. Iya. Mending tahu diri, mending tahu boundaries diri sendiri. Tahu diri. Terus apa lagi ya mungkin? Keterbukaan sama pasangan Harus. itu penting banget. Harus. Intinya lu nggak perlu jadi BAP juga, lapor polisi juga. Iya, Ngerti nggak nggak sih? perlu. Dan itu harus dari keinginan diri sendiri. Aku pergi ke sini nih, gini nih. Sebenarnya bukan kayak kita harus freak ya at the end of the day. Cuman we have to build the trust. Lama-lama pasangan kita bilang kayak gini, kamu nggak harus kasih tahu kok atau enggak. Aku Kamu kasih tahu percaya kayak, kok iya, sama aku percaya sama kamu. kamu tahu aja jadwal aku kantor segini. Udah, but you have to earn that trust. It's not easy. Benar. Ketika memang proses itu ya. Baik lagi komunikasi, keterbukaan itu penting banget. Know your limits. Ketika memang spend time dengan coworkersnya atau apa, tahulah intinya. Benar Gitu. sekali. Kenapa? Kalau seni udah cemplung, you have to know the consequence. Susah Harus sih. terima konsekuensinya. Yes, benar banget. Konsekuensinya dari banyak banget. Banyak. Itulah ya pemirsa, peserta, tamu-tamu kita. Jadi kantor itu tempat kerja, bukan tempat mencari cinta terlarang ya tadi ya. Guys, udah tahu ada tips dari kita tuh ya, Dengerin hati-hati ya. ya. Iya, intinya Habis pulangi langsung putuskan hubungan dengan selingkuhanmu ya. Iya, pulang, jangan dengerin curhat-curhat. Jangan. Iya, iya, bermula Agung dari ya. situ. Ya, Agung ini dengan suka banget nih curhat-curhat. Iya, Karena ini- ada orang begini, lu ke Agung aja. Dia tuh pendengar yang baik. Tempat sampah gitu ya. Gitu. Mungkin niat dia baik, cuma baik lagi Tapi ya. BTW itu emang Agung kayak gitu kok orang. Oh, gitu. Cara dia mendapatkan cewek dari situ. Oh, iya. Agung Alamsyah BTW. Oh, iya, Kan iya. banyak nama Agung ya di Iya. dunia ini ya. Bukan Agung Laksono kan? Ah, Oh, bukan enggak, dong, enggak. bukan, agak takut. Kejauhan dia. Yaudah kalau gitu, Yes. terima kasih banyak udah nonton kita bahas tentang perselingkuhan. Kita Iya. pasti akan terus membahas isu-isu yang lagi hangat. Yes, pastinya. Jangan lupa di komen, di share, di like. Subrek, Ya. subrek. Biar kita relate sama video-video YouTube Iya. lain. Subrek ya, jangan lupa ya. Iya, siapa tahu kalian punya cita-cita yang kalian mau share, nanti kita akan respon juga ya. Benar sekali. Tahun depan tapi ya. Loh, lama enggak. banget. Kalau gitu aku Maria Andromeda. Saya Togi Snaga. Have a great day. We'll see you guys soon. Bye-bye. Bye.